Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala abdika wa rasulika Muhammad ballaghar risalata wa dal amanata wa nasal ummah wa tarakaha alal bayda lailiha kanahariha la yazidu anha illa kana minal harikin wa salawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa antabihum bi isanin illa yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat, yang diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, yang karenanya kita bisa berkumpul kembali di masjid yang semoga Allah berkahi ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang ini. Tak lupa khatib selalu mengingatkan kepada diri khatib pribadi dan para jemaah sekalian untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal di akhirat kelak. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz taqwa." Dan berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal ialah takwa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali di antara kita yang terkena berbagai penyakit. Sampai-sampai kerabat-kerabat terdekat kita, saudara-saudara kita, orang tua kita terkena penyakit tersebut. Bahkan juga sampai ada yang meninggal dunia. Coba kita perhatikan tentang masalah ini. Bahwasanya ini merupakan cobaan atau ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat apakah iman kita benar atau tidak, sabar atau tidak. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan sakit kepada kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sayang kepada kita. Dan mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan sakit kepada kita? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menghapuskan dosa-dosa kita, ingin mengangkat derajat kita, ingin melihat apakah orang ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin menempatkan kita di tempat yang tertinggi nanti di surga dengan sebab cobaan itu selama kita sabar. Artinya, zat yang menguji kita ialah zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dan jikalau seandainya sudah ajal, itu memang karena sudah ajalnya. Walaupun dia sehat, jikalau sudah ajal pastilah meninggal dia. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan tentang ajal ini. Dan semua yang ada 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terkadang tidak sadar, bukan hanya orang awam, termasuk juga penuntut ilmu. Begitu dia terkena sakit, dia berkata, "Mungkinkah saya sembuh?" Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala soal kesembuhan. Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Bukan dokter, alat maupun obat.
Adukan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dokter tidak mempunyai apa-apa. Apakah dokter bisa memperpanjang ajal seorang? Tidak mungkin. Walaupun sehebat apapun alat atau obat itu, jikalau sudah ajal pastilah meninggal dia. Karena ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada orang yang meninggal, hendaknya kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kita adalah milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi, orang yang tertimpa musibah atau penyakit ini, bahwasanya kita bisa merasakan manfaat. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, jikalau tidak karena ujian dan musibah dunia, niscaya manusia akan terkena penyakit kesombongan. Tidak diberi sakit dia akan sombong. Diberi sakit, cobaan, ujian, kefakiran, kesusahan dan lainnya, agar dia tidak terkena penyakit kesombongan, penyakit ujub, bangga diri dan kerasnya hati. Padahal sifat-sifat ini merupakan kehancuran baginya di dunia maupun di akhirat. Kemudian juga ingatlah bahwasanya musibah yang menimpa kita Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan. Tidak akan menimpa kita kecuali Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mutalin fakhur." Yang artinya, tiada suatu musibah yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu, melainkan sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan demikian itu supaya kamu jangan terlalu berkecita atas apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira atas apa yang diberikan kepadamu, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23. Maka ketika kita tertimpa musibah, kita sabar ridho karena semua berjalan izin Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba musibatin illa bi'nillah, wa may yu'min billahi yahdil qalbah, wa huwa bikulli syai'in alim." Tiada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberikan petunjuk pada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat At-Taghabun ayat 11. Artinya, jikalau kita tertimpa musibah, kita sabar dan ridho karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan demikian. Dan ingatlah bahwasanya musibah, penyakit, bahkan kematian yang menimpa kita itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu indah. Tidak ada yang tidak indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Dan dari Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan tawanan rombongan perang. Di tengah-tengah rombongan tersebut ada seorang ibu yang sedang mencari-cari anaknya. Tatkala dia menemukan anaknya di tengah-tengah rombongan tersebut, dia langsung memeluknya dan menyusuinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kami, "Apakah menurut kalian ibu ini akan tega melemparkan anaknya ke dalam kobaran api?" Kami pun menjawab, "Tidak mungkin demi Allah." Sementara ibu ini sanggup untuk mencegah anaknya terlempar ke dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ini kepada anaknya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, jangan kita berprasangka buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ajal itu tertulis bagaimana rezeki kita tertulis. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan ajal kita sebagaimana rezeki kita. Kita harus sabar dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat bahwasanya musibah yang menimpa kita Allah Subhanahu wa taala dan ingatlah bahwasanya musibah yang menimpa kita itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yusibu minhu."
Dan barang siapa Allah ingin kebaikan, dia akan beri musibah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang ridho dan sabar dalam menghadapi cobaan atau ujian ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Tidak mungkin tidak ada obatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu da'a illa anzalahu shifaa." Tidaklah Allah menurunkan satu penyakit kecuali Dia juga menurunkan obatnya. Dan dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli da'i dawa'u, fa idza usiba dawa'u da'i bara biiznillah." Setiap penyakit pasti ada obatnya. Jikalau obat dan penyakit itu cocok, maka akan sembuh dengan izin Allah. Hadis riwayat Muslim. Dan perlu kita ingat bahwasanya jangan sampai musibah ini menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sakit, terpapar, tidak boleh ke masjid, kita tetap beribadah di rumah. Salat di rumah karena salat adalah kewajiban. Dan perlu kita ingat bahwasanya jangan sampai musibah ini menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah kesempatan kita untuk mendapatkan derajat yang lebih tinggi dan juga untuk mendapatkan surga. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum.